Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Khadijah Serkani, NIM 12130306060, dan saya anggota kelas dari kelas 3B Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Hukum Tata Negara yang telah disampaikan oleh dosen pengampu. Pada materi pertama itu membahas tentang hakikat ilmu. Ilmu itu bisa dikatakan mitos karena ilmu itu harus dicari tahu kebenarannya, dan pengetahuan itu apa yang kita ketahui dari panca indera. Ilmu itu adalah pengetahuan sistematis. Kalau misalkan menurut kajian filsafat, ilmu bisa dikatakan pengetahuan sistematis apabila terdiri dari tiga indikator. Yang pertama itu adalah ontologis, epistemologis, dan yang terakhir itu adalah asiologis. Hukum tata negara dalam istilah bahasa Inggris adalah constitutional law, dan pengertian dari hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang lembaga negara dari horizontal dan vertikal, serta membahas tentang warga negara mengenai hak dan asasinya. Asas-asas hukum tata negara. Asas itu dapat diartikan sebagai ciri khas, kemudian bentuk negara secara formal itu seperti individualisme, negara natural state, terus kemudian monopoli, dan negara secara material itu seperti welfare state, atau yang dapat diartikan itu negara yang bercampur tangan dengan urusan warga negara. Menurut Afan Ghaffar mengenai asas-asas demokrasi terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan itu didasari oleh rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan itu secara bertanggung jawab, terus partisipasi secara langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, dan kebebasan itu adalah dasar-dasar hak kemanusiaan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai bentuk dan sistem negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara itu terdiri dari autokrasi, yaitu yang mana sistem pemerintahan kekuasaannya itu dikuasai oleh satu orang. Kemudian itu ada oligarki, sistem kekuasaan pemerintahannya itu dikuasai oleh beberapa orang atau dari kelompok tertentu. Dan yang terus ketiga itu membahas tentang monarki. Monarki adalah kekuasaan negara yang dikuasai oleh raja, dan republik, dan terakhir adalah republik, yang mana kekuasaan itu sesuai dengan kedaulatan rakyat. Kemudian siklus teori bentuk negara yang pertama itu adalah monarki, terus tirani, kemudian aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan yang terakhir adalah aklerasi. Kemudian selanjutnya membahas tentang sistem pemerintahan. Menurut Mahfud MD itu ada dua, presidensial dan juga parlementer. Kalau misalkan presidensial itu kepala negara adalah kepala pemerintahan, eksekutif. Terus pemerintah itu tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Kemudian sedangkan parlementer itu adalah kepala negara, bukanlah kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu dilaksanakan oleh kabinet perdana menteri. Itulah perbedaan di antara keduanya. Kemudian membahas tentang negara autokrasi modern dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi itu adalah negara kekuasaan yang dikuasai oleh satu orang, sedangkan negara demokrasi itu negara kekuasaannya itu sesuai dengan kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir itu membahas tentang pembatasan kekuasaan. Kenapa adanya pembatasan kekuasaan itu? Karena agar tidak adanya penyalahgunaan tentang penyalahgunaan kekuasaan.
Nah, kemudian pembatasan kekuasaan ini dikemukakan oleh John Locke itu yang mana disebut dengan trias politika, yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif itu lembaga yang melaksanakan undang-undang, kemudian legislatif lembaga yang membuat undang-undang, terus dan juga yudikatif itu adalah lembaga yang mengadili undang-undang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.